Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Tari Andena dengan NPM 2304 1050 165. Sini saya akan menjelaskan room 0 sampai room 6. Room 0 ini itu start, stop, dan emergency. Cara kerjanya, saat tombol start ditekan, relay internal aktif. IR mengunci dirinya, lalu IR mengunci dirinya sendiri sehingga sistem tetap hidup walaupun tombol start dilepas. Jika tombol stop atau emergency ditekan, rangkaian terputus dan sistem mati. Lalu pada room 1, fungsinya menghitung waktu awal dan mengaktifkan buzzer. Cara kerjanya dengan ketika sistem aktif, clock 1 detik mulai memberi pulsa. Lalu setiap pulsa masuk ke counter 1. Counter 1 ini mempunyai nilai preset 5 selama proses perhitungan buzzer aktif. Lalu pada room 2 mengaktifkan memori conveyor 1. Setelah counter 1 mencapai nilai yang ditentukan, memori conveyor 1 aktif. Memori ini akan tetap menyala karena menggunakan safe holding. Jika counter 2 aktif, emergency tekan, memori mati. Lalu room 3 dan 4, jika IR dan memori conveyor aktif, maka conveyor 1 berjalan saat barang melewati sensor A. Sensor memberikan sinyal, counter A menghitung jumlah barang yang lewat, counter 2 mempunyai preset 5. Lalu room 5 dan room 6, setelah counter 2 mencapai target, output barang 1 aktif. Selanjutnya timer bekerja. Setelah timer selesai, memori conveyor 2 aktif. Memori ini menjadi syarat conveyor 2 berjalan. Dengan NPM 2304 1050 108, saya akan melanjutkan dari room 7 hingga room 12. Nah, pada room 7 ini berfungsi untuk menghidupkan conveyor 2, yang mana akan aktif apabila internal relay dalam kondisi on dan memori conveyor 2 dari room sebelumnya itu juga sudah aktif. Kemudian pada room 8 itu terdapat counter 3 yang berfungsi untuk menghitung siklus kerja dari conveyor 2. Dengan nilai set dari counter ini adalah 1, yang mana hanya dibutuhkan satu hitungan untuk menyelesaikan satu siklus. Selanjutnya pada room 9 berfungsi untuk mengaktifkan output barang 2, yang mana output ini akan menyala selama conveyor 2 berjalan dan counter 3 itu belum selesai menghitung. Nah, ketika counter selesai, maka output barang 2 akan otomatis mati. Kemudian pada room 10 ketika emergency aktif, maka timer 0003 akan menghitung selama 5 detik, yang mana timer ini berfungsi sebagai jeda. Terakhir pada room 11 dan 12 itu berfungsi untuk mensimulasikan sinyal sensor, yang mana sensor A akan berkedip mengikuti clock 1 detik selama conveyor 1 aktif, sedangkan sensor B akan berkedip selama conveyor 2 aktif. Ini saya akan mendemonstrasikan sekalian HMD CX Designer. Pada ini terdapat 5 input, yaitu PB Start dengan kode serial 0000, lalu ada PB Stop dengan kodenya itu adalah 001, emergency yaitu 002, dan sensor dan input yang keempat yaitu jumlah barangnya yaitu 03, dan di sini jumlah pendeteksi jumlah bloknya yaitu 04. Lalu ada sensor dengan kode serialnya itu adalah 04, dan sensor ini bernilai 02. Nah, conveyor 1 ini bernilai 01, sedangkan conveyor 2 itu bernilai 03. Conveyor 03. Jadi sensor ini bakalan mendeteksi jumlah barang. Jadi setiap satu barang yang dideteksi, maka input lampu ini dia itu akan menyala. Misalkan deteksi 3 berarti 3 kali menyala, kalau 5 berarti 5 kali menyala. Lalu saat 5 barang sudah masuk ke dalam box ini, satu box ini akan berjalan. Jadi bisa katakan ini mendeteksi 1 barang 1 kali nyala, ini mendeteksi ini barang 5 kali menyala. Nah, buzzer ini dia hanya menyala saat pada conveyor 1. Lalu saat conveyor 1 sudah berjalan, pada conveyor 2 dia itu akan mati. Begitu sebaliknya. Begitu selalu. Dia hanya menyala saat pada conveyor 1. Dimana hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada gambaran sistem, di mana PB berarti barang 5 buah box, conveyor 1 berhenti, conveyor 2 menyalakan, dan kondisi khususnya ditekan. Jika start ditekan, maka proses akan melanjutkan hitungan. Tanpa mereset, sedangkan emergency dia akan mereset. Mungkin bisa kita langsung lihat simulasinya di sini. Tekan reset emergency dulu, maaf. Kita mulai dari start. Tadi dibilang bahwa sensor mendeteksi 5 barang, maka dia akan menyala sesuai jumlah barang yang dideteksi oleh sensor. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Kembali lagi, dan ini menyala. Lalu akan mati saat conveyor 2 menyala. Nah, saat kita tekan stop. Oke, tahu ya berapa kali kedip tadi tidak memperhatikan. Kita tekan start, maka dia akan melanjutkan. Nah, kita tekan stop lagi. Tekan start kembali. Nah, lalu sedangkan saat kita menekan emergency, dia tuh akan mereset ulang. Jadi saat di reset ulang, maka saat kita menekan start ini, maka dia akan mulai kembali dari 0. Kita mulai. Nah, dia akan mulai dari 0.
Oke, jadi bisa dibilang bahwa sistem HMI kami dan leader kami ini sudah sesuai dengan sesuai dengan tugas praktikum yang diberikan. Namun jika memang ada kesalahan logika atau mungkin kesalahan penamaan ke outputnya bisa dikoreksi. Kami ucapkan terima kasih kepada para aslab yang sudah mengajarkan kami. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mengakhiri praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.